Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 30 akan membahas tentang the area of triangle. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Ricky Ferrando dengan NIM 06081182025007 dan rekan saya Angelia Septiani dengan NIM 06081282025029. Di sini kami akan membagi 4 subkategori yang mau dipaparkan. Yang pertama tentang pengertian, yang kedua adalah rumus luas segitiga, yang ketiga adalah contoh soal, dan yang keempat adalah cara penyelesaian. Di sini saya akan memaparkan tentang luas segitiga, the area of a triangle. Setelah menentukan panjang sisi dan besar sudut dari segitiga sembarang, selanjutnya kita dapat menentukan luas segitiga dengan menggunakan trigonometri. Dapat memperhatikan beberapa hal, yaitu menentukan luas segitiga jika diketahui dua sisi dan sudut, dua sudut dan satu sisi serta ketiga sisinya. Kasus yang ada juga hampir sama dengan kasus sebelumnya, yaitu yang pertama adalah sisi sudut sisi, di mana diketahui dua sisi dan sudut yang diapit keduanya. Yang kedua adalah sudut sisi sudut, yang dimana diketahui dua sudut dan sisi yang diapit keduanya. Yang ketiga adalah sisi sisi sudut, di mana diketahui dua sisi dan sudut yang berhadapan dengan salah satu dari mereka. Yang keempat adalah sisi sisi sisi, diketahui tiga sisinya. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang two side and include angle, di mana dua sisi dan termasuk sudut. Kasus pertama kita lihat pada gambar segitiga sembarang ini, di mana segitiga ABC dengan tinggi H, sisi miringnya B dan A, dan alasnya C. Untuk mendapatkan rumus pertama, kita mulai dengan rumus umum. Sebagaimana kita ketahui bahwa rumus umum luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, alas segitiga ABC di gambar 2 ini adalah E. Maksud saya C, dan tingginya itu adalah H. Jadi rumus luas segitiga adalah sebagai berikut. Luas segitiga setengah kali C kali H, di mana C itu adalah alas segitiganya dan H-nya itu adalah tinggi. Misalkan untuk segitiga ABC kita diberi panjang sisinya B dan C dan ukuran siakin dari sudut A. Kemudian kita dapat menuliskan sin A sebagai sin A sama dengan H per B, di mana sudut sin A itu kan di titik sudut A. Jadi untuk sin A itu H dibagi B, depan dibagi miring. Jadi untuk nilai H itu sama dengan B dikali sin A. Kemudian kita substitusikan H ke dalam luas segitiga sebagai berikut. Luas segitiga sama dengan 1/2 C dikali H. Lalu kita substitusikan nilai H-nya itu menjadi 1/2 C dikali B kali sin A. Selanjutnya kasus 2 pada segitiga siku-siku, di mana berbentuk menyerupai bentuk persegi panjang yang membelah menjadi dua bagian segitiga siku-siku. Nah, segitiga ABC pada gambar di bawah ini, B merupakan sudut kanan dari segitiga, sisi BC adalah ketinggian dari segitiga yaitu H, dan sisi AB dengan alas dari segitiga yaitu B. Nah, jadi luas segitiga ABC ini adalah setengah kali AB, di mana AB itu adalah alas dan BC itu adalah tinggi. Jadi luas segitiga ABC adalah setengah kali B kali H. Jadi secara umum luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Kasus yang ketiga adalah kita dapat memperhatikan segitiga ABC yang di samping ini, di mana B adalah salah satu sudut segitiga. Nah, ini adalah segitiga sebarang yang memiliki dua sudut lancip dan satu sudut tumpul, serta CD ini adalah tegak lurus terhadap sisi
AB. Jadi luas segitiga ABC kita dapat uraikan menjadi luas segitiga ADC dikurang luas segitiga BDC. Nah, luas segitiga ABC sama dengan setengah kali AD. AD ini adalah alas, sedangkan dikali CD adalah tinggi, dikurang setengah kali BD. BD di mana BD itu alas dikali CD itu adalah tinggi. Jadi luas segitiga ABC sama dengan setengah, lalu kita uraikan menjadi AD dikurang BD dikali CD. Nah, luas segitiga ABC sama dengan setengah kali AB. Nah, kita lihat pada gambar bahwa AD dikurang BD itu sama dengan AB. Jadi langsung saja kita tulis bahwa setengah kali AB kali CD. Luas segitiga ABC sama dengan setengah kali P, yaitu nama alas segitiga AB, dan CD itu adalah tinggi. Jadi luas segitiga yang secara umum juga kita dapat tulis dengan setengah alas kali tinggi. Lalu dari ketiga kasus tersebut kita dapat mempersamakan ini pun dapat diterapkan jenis penjabaran alas yang sama dengan ketinggian dari A dan B, sehingga kita dapat menyimpulkan persamaan berikut. Nah, jadi luas dari segitiga dapat kita tulis juga dengan luas segitiga sama dengan setengah BC kali sin A, atau luas segitiga sama dengan setengah kali AC kali sin B, atau luas segitiga sama dengan setengah kali AB kali sin C. Masing-masing dari ketiga rumus tersebut menunjukkan bahwa untuk mencari luas segitiga yang kita tuju diberikan dua sisi dan sudut yang termasuk di dalam rumus, serta mengalihkan setengah produk dari kedua sisi oleh sudut sinus yang termasuk ke dalam persamaan rumus tersebut. Contoh pertama, kita ketahui temukan luas dari segitiga siku-siku ABC jika A sama dengan 35 derajat, B sama dengan 2,43 cm, dan C 3,57 cm. Nah, di sini kita akan mencari luas dari segitiga siku-siku ABC. Penyelesaiannya kita aplikasikan rumus yang dicari sebelumnya, kemudian kita mendapatkan luas segitiga setengah B kali C kali sin A. Jadi luas segitiga sama dengan setengah, di mana B-nya itu kan 2,43, lalu kita masukkan 2,43 lalu dikali 3,57 untuk nilai C-nya, dan langsung kita kalikan sin 35 derajat. Nah, lalu kita dapat luas segitiga tersebut adalah 2,49 cm kuadrat. Untuk contoh selanjutnya, kita akan menemukan luas segitiga siku-siku jika diketahui alas 12 cm dan kemiringan 20 cm. Penyelesaiannya kita menggunakan teorema Pythagoras, di mana AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Nah, yang kita kan akan mencari tingginya, berarti BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat. BC kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat. 2C kuadrat sama dengan 20 kuadrat sama dengan 400. 12 kuadrat 144. Jadi 400 dikurang 144, 256. Jadi BC kuadrat itu kan sama dengan 25. 6. Jadi BC sama dengan akar dari 256 sama dengan 16. Jadi tinggi segitiga ABC adalah 16 cm. Lalu kita dapat mencari luas dari segitiga tersebut sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Langsung saja, jadi setengah kali 12 kali 16. Jadi luas segitiga yang kita mau cari adalah 96 cm kuadrat. Itulah pemaparan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Angelia Septiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelia Septiani, anggota kelompok 30 yang membahas tentang the area of a triangle atau luas segitiga, akan melanjutkan materi yang sudah dibawakan oleh saudara Riki sebelumnya. Baiklah, kita akan membahas mengenai submateri yaitu two angles and one side. Jadi di sini adalah kondisi di mana
pada segitiga itu terdapat dua sudut dan satu sisi. Two angles and one side. Nah, jadi di gambar ini itu sudah dijelaskan ada beberapa poin di mana pada segitiga yang sebelah kiri ada sembarang, di mana ada sudut-sudut A, B, C. Kemudian ada sisi B kecil yang mewakili dari panjang sisi AC pada segitiga itu. Gambar tersebut menunjukkan segitiga sembarang pada segitiga ABC. Jika diketahui panjang sisi AC itu sama nilainya dengan B sudut A dan juga diketahui sudut C. Untuk mencari luas segitiga tersebut, kita dapat menggunakan rumus trigonometri, yaitu aturan sinus. Kemudian untuk di sebelah kanan itu juga memiliki konsep yang sama, di mana itu adalah segitiga sembarang. Kemudian ada sudut A, B, dan C, dan panjang AC itu diwakili oleh B kecil, panjang BC diwakili oleh A kecil, panjang AB diwakili oleh C kecil. Dan di situ ada tinggi, ya, di mana itu dari sudut C, kemudian memotong panjang AB itu diwakili dengan H kecil. Nah, luas segitiga itu bisa diperoleh dari hukum sinus tadi, yaitu nantinya akan diperoleh pula B kecil itu akan sama dengan A kali sin B per sin A. Nah, rumus ini itu diawali dari hukum sinus. Kita tahu bahwa perbandingan ataupun hukum sinus itu diperoleh seperti B per sin beta sama dengan A per sinus A. Selanjutnya adalah dua sudut dan satu sisi untuk materi yang berikutnya. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menemukannya atau memahami konsep dari segitiga ini, yaitu luasnya diperoleh dari yang pertama adalah step 1. Untuk mencari sisi B, kita menggunakan hukum sinus. Ya, sudah kita bahas dari sebelumnya, yaitu B per sin B sama dengan A per sin A. Kemudian pada step 2, untuk mengganti ekspresi ini, maka kita harus ubah lagi bentuk B atau perwakilan sisi segitiga tadi ke dalam rumus. Maka nanti akan diperoleh S sama dengan 1/2 AB sinus C. Baik, sebelumnya saya izin share screen makalah. Nah, jadi dalam makalah itu sudah dijelaskan bahwa tadi berawal dari hukum sinus, kemudian memecahkan persamaan ini untuk kita memperoleh B, karena yang akan kita substitusikan adalah nilai B. AB sama dengan A sin B per sin A. Kemudian mengganti ekspresi ini untuk B dan menggantikannya ke dalam rumus, yaitu S sama dengan 1/2 kali A kali B sinus C. Ini sudah dibahas untuk rumus sebelumnya oleh saudara Riki. Selanjutnya kita gantikan ekspresi B dengan nilai A sin B per sinus A. Kemudian akan didapat S itu bernilai sama dengan A kuadrat dikali sin beta, A kuadrat dikali sin B dikali sin C per 2 kali sin A. Nah, urutan angka yang serupa juga dapat digunakan untuk menurunkan rumus berikutnya. Rumus berikutnya itu adalah rumus yang akan kita ketahui selanjutnya. Rumus yang kita gunakan tergantung dari sisi yang kita berikan. Ini dia ada luas segitiga jika diketahui angle side. Jadi AAS atau AAS, di mana itu tergantung akan kita gunakan sesuai dengan soal yang dibutuhkan. Kalau misalkan diminta adalah yang dimana diketahui untuk panjang sisinya A, kemudian B, sudut B dan sudut C, maka juga sudut A
soal yang akan kita bahas juga. Kemudian setelah selesai, kita akan bahas mengenai contoh soal 1. Segitiga DEF mempunyai panjang sisi EF sama dengan 10 cm. Kemudian besar sudut E itu sama dengan 30 derajat dan sudut E, maksudnya di sini besar sudut F sama dengan 30 derajat dan besar sudut E sama dengan 30 derajat. Tentukan luas segitiga tersebut. Untuk penyelesaiannya, kita gunakan sudut yang diketahui itu akan berjumlah sama dengan 180 derajat, yaitu sudut D ditambah 30 derajat ditambah 30 derajat itu akan bernilai sama dengan 120 derajat. Penyelesaian adalah langkah selanjutnya menggunakan luas dari segitiga yang apabila diketahui dua sudut dan satu sisi atau two angles and one side. Nah, di sini untuk luas segitiga DEF itu sama dengan B kuadrat kali sinus E dikali sin F per 2 sin D. D diketahui tadi mewakili panjang sisi yang sudah diketahui yaitu 10 kuadrat kali sin 30 derajat dikali sin 30 derajat dibagi 2 sin 120 derajat. 100 dikali setengah dikali setengah dibagi 2 dikali setengah akar 3. Maka kami peroleh setelah rasionalisasi akar dari 25 dibagi 3 akar 3. Jadi luas segitiga yang dicari adalah 25 per 3 akar 3 cm kuadrat. Selanjutnya adalah di mana kondisi jika three sides yaitu luas segitiga diketahui ketiga sisinya. Kita akan membahas poin-poin seperti pengertian, rumus, dan juga contoh soal. Three sides atau diberikan ketiga sisinya. Nah, pada kondisi ini luas segitiga itu bisa kita pahami konsepnya sebagai berikut. Yang satu, rumus luas terakhir yang akan kita bahas ini juga disebut dengan rumus Heron. Nah, untuk rumus yang akan kita bahas ini digunakan untuk mencari luas segitiga di mana ketiga sisinya yang diketahui atau three sides. Seorang ahli ilmu ukur dari abad pertama, Heron membuktikan formulanya dalam buku ke-1 karyanya yaitu Metrica. Kemudian poin kedua adalah rumus luas segitiga, di mana rumus luas segitiga ini sebagai bukti modern menggunakan aljabar dan sangat berbeda dari yang diberikan oleh Heron atau dalam bukunya Metrica, yaitu dengan menerapkan hukum cosinus. Nah, ini yang akan kita bahas untuk selanjutnya. Here is a diagram. Nah, ini adalah langkah-langkah yang bisa jadi sebagai garis besar untuk pemerolehan hukum cosinus dalam rumus Heron tadi. Yang pertama adalah menerapkan hukum cosinus, lalu diperoleh 4s kuadrat dibagi a kuadrat kali b kuadrat sama dengan 1 kurang cos kuadrat c. Langkah kedua adalah dari hukum cosinus kita tahu bahwa C itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat dibagi 2 kali A kali B. Kemudian diperoleh C itu sama dengan A tambah B tambah C dikalikan A tambah B kurang C. Kemudian dikalikan lagi C tambah A kurang B kali C kurang A tambah B dibagi 4A kuadrat dikali B kuadrat. Langkah selanjutnya diketahui 4s kuadrat dibagi a kuadrat kali b kuadrat sama dengan 16s dikalikan s kurang a dikalikan s kurang b dikalikan s kurang c dibagi 4a kuadrat kali b kuadrat. Maka s kuadrat itu akan bernilai sama dengan s dikalikan s kurang a kali s kurang b dikali s kurang c. Untuk melihat proses atau langkah-langkah lebih detailnya, mari kita buka lagi untuk makalah yang sudah kami sediakan. Nah, berikut ini adalah makalah yang sudah tersedia untuk rumus yang kita tadi bahas, langkah-langkah garis besarnya. Nah, jadi ini sudah kita ketahui ya bahwa ini adalah rumus
untuk segitiga. Kemudian ini juga sama halnya apabila dikuadratkan, kemudian kalikan 4/A kuadrat per B kuadrat untuk mengisolasi sin kuadrat C di sisi kanannya. Maka akan diperoleh 4S kuadrat per A kuadrat kali B kuadrat sama dengan sin kuadrat C. Maka nilai sebelah kiri itu berarti akan sama dengan nilai sebelah kanan atau sin kuadrat C-nya. Nah, sin kuadrat C ini kita tahu adalah identitas trigonometrinya itu bernilai sama dengan 1 kurang cos kuadrat C, maka boleh kita substitusikan di sini. Selanjutnya, kita sudah masuk ke hukum kosinus ya, atau identitas trigonometri yang berkaitan dengan cos dan juga sinus. Nah, di sini terlihat bahwa ini adalah penjabaran dari rumus yang sudah terletak di atasnya, yaitu 1 tambah cos C dikalikan 1 kurang cos C. Dari hukum kosinus kita tahu bahwa C itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat per 2AB. Ini sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya, di mana kita jabarkan kembali untuk pengaitan atau menghubungkan antara definisi hukum kosinus dengan identitas trigonometri ini, sebelah kanan ini yang sudah kita dapatkan. Kalau C-nya itu sudah diketahui ini, berarti kita substitusikan ke sini, maka didapat 1 ditambah C-nya yang ini, kemudian 1 dikurang C-nya yang ini. Selanjutnya adalah kita peroleh A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat kurang C kuadrat per 2AB. C dikalikan C kuadrat kurang A kuadrat kurang 2AB ditambah B kuadrat per 2AB. Maka nanti hasil akhirnya itu akan diperoleh bentuk yang sederhana seperti ini. Kemudian ada pula definisi, yaitu A tambah B tambah C sama dengan 2S. Nah, untuk formula ini kita dapatkan mengingat materi matematika seperti komponen-komponen segitiga, ya, yaitu pasti di dalamnya ada luas, ada keliling. Nah, ini adalah implikasi dari rumus keliling segitiga, yaitu A tambah B tambah C sama dengan maksudnya 1/2 dikalikan A tambah B tambah C itu sama dengan S. Nah, itu adalah rumus keliling segitiga. Jadi kalau misalkan yang kita mau kan adalah A tambah B tambah C, maka itu akan bernilai sama dengan 2S. Maka dari definisi ini kita bisa hubungkan kembali ke ke bentuk sederhana yang sudah kita dapatkan ini. Sudah kita dapatkan ini bahwasanya nilai A tambah B tambah C itu sama dengan 2S. Maka kalau misalkan A tambah B kurang C itu akan sama dengan A tambah B kurang C kurang 2C, nah, itu bernilai 2S kurang 2C. Kemudian C tambah A kurang B sama dengan A tambah B tambah C kurang 2B itu sama dengan 2S kurang 2B. Selanjutnya juga C kurang A tambah B sama dengan A tambah B tambah C kurang 2A sama dengan 2S kurang 2A. Maka bentuk selanjutnya yang akan kita peroleh adalah ini, 2S kalikan 2S kurang C dikalikan 2S kurang 2B dikalikan 2S kurang 2A per 4A kuadrat dikalikan B kuadrat. Mau faktorkan 2 dari setiap suku di pembilang dan menunjukkan sisi kiri dan kanan dari persamaan. Nah, ini maksudnya adalah kita sederhanakan lagi, karena ini merupakan definisi sebelah kanan yang kita peroleh. Kita tahu bahwa tadi sebelah kirinya itu adalah bentuk apa? Bentuk yang di awal, di mana kita menggantikan identitas trigonometri sin kuadrat C itu sama dengan 1 kurang kuadrat 1 dikurang cos kuadrat C. Nah, jadi dari rumus ini kita balikkan lagi ke sini, karena kita tadi peroleh itu cuma untuk sisi kanannya saja. Maka untuk memenuhi persamaan, ya kita selesaikan juga dengan menyertakan sisi kirinya.
yaitu sisi kirinya adalah apa? 4S kuadrat per A kuadrat kali B kuadrat itu sama dengan 16S kali S kurang A kalikan S kurang B dikalikan S kurang C per 4A kuadrat kalikan B kuadrat. Maka untuk rumus sederhananya yang akan kita temukan adalah S kuadrat sama dengan S kali S kurang A dikalikan S kurang B dikalikan S kurang C. Mengambil akar kuadrat dari kedua sisi dan persamaan kita memiliki rumus Heron, yaitu S sama dengan akar S dikalikan S kurang A dikalikan S kurang B dikalikan S kurang C. Nah, maka dari itu diperolehlah nanti suatu rumus akhir, ya, di mana rumus dari dua sudut dan satu sisi, maksudnya rumus dari three sides atau ketiga sisi, yaitu S sama dengan akar S dikalikan S kurang A dikalikan S kurang B dikalikan S kurang C. Untuk contoh, kita akan membahas yang pertama adalah segitiga ABC mempunyai panjang sisi AB sama dengan 10 cm, BC sama dengan 4 cm. Berapakah luas segitiga tersebut? Penyelesaiannya bisa kita lihat di sini, ada gambar segitiga, ya, untuk sudut A, B, dan C, dan juga sisi-sisi yang bernilai mewakili dari pernyataan di soal. Berdasarkan gambar diperoleh A sama dengan 4, B sama dengan 12, C sama dengan 10. Nah, ini kita gunakan lagi untuk rumus keliling segitiga tadi, karena kita memanfaatkan rumus itu dikarenakan kita ketahui bahwa ketiga sisinya itu ada nilainya. Jadi untuk S-nya adalah 13 cm. Selanjutnya luas segitiga kita gunakan dan substitusikan nilai S 13 cm tadi ke dalam rumus luas segitiga jika tiga sisinya diketahui, sehingga nanti diperoleh akar dari 39 kali 9, yaitu 3 kali akar 39 cm kuadrat. Jadi luas segitiga ABC yang kita cari itu adalah bernilai 3 akar 39 cm kuadrat. Contoh 2, tentukan luas segitiga ABC jika A itu bernilai 12 meter, B 14 meter, dan C 8 meter. Penyelesaiannya adalah berdasarkan soal, ya, kita peroleh tadi kan ABC-nya itu ada nilainya, terus kita substitusikan ke dalam luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya, maka akan diperoleh setengah dikalikan 12 tambah 14 tambah 8 itu bernilai sama dengan 17 cm. Selanjutnya kita substitusikan nilai S yang kita ketahui ke dalam rumus luas segitiga three sides. Maka nanti akan diperoleh akar dari 2295, yaitu 48 cm kuadrat. Maka kita temukan luas segitiga ABC adalah 48 cm kuadrat. Baiklah, sekian presentasi dari saya, Angelia Septiani. Saya tutup dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas kesempatan.